Masya Allah, negeri kita sedang menyaksikan adanya ketamakan kekuasaan yang sangat luar biasa. Jadi ada yang disebut dengan kekuasaan, ada yang disebut dengan hukum. Negara yang baik adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum itulah yang mengatur segalanya, mengatur administrasi, mengatur kenaikan pangkat. Hukumlah juga yang mengatur personalia, dan hukum juga adalah yang mengatur siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Hukum juga adalah yang memberikan guidance. Nah, tetapi hukum juga yang paling penting adalah hukum mengatur kekuasaan. Di negeri tertentu, kekuasaan mengatur hukum. Nah, ketika ada satu negeri yang terjadi adalah kekuasaan mengatur hukum, artinya mengatur proses di pengadilan, mengatur proses di Mahkamah Konstitusi, mengatur proses di KPK, mengatur proses di kepolisian, maka negara ini ada ketidakpastian. Karena apa? Karena kebijakannya tergantung siapa yang berkuasa. Ini akan sangat berdampak besar dalam hal apa? Dalam proses investasi asing, apa yang disebut dengan Foreign Direct Investment, FDI. Karena apa? Karena orang akan ragu tentang kepastian hukum. Nah, makanya jika dibandingkan bagaimana resiko investasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura, maka orang akan mengatakan resiko investasi di Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan Singapura. Resiko investasi di Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan Malaysia. Risiko investasi di Indonesia itu lebih besar daripada investasi di Turki. Karena apa? Karena hukum kita tergantung kekuasaan. Jadi ketika ada yang berkuasa, dia bisa belok kiri, besok kanan, bentuk hukum itu. Nah, inilah sangat berbahaya. Untuk siapa? Untuk anak-anak kita. Karena apa? Karena tidak jadi investasi. Ketika investasi itu kurang, maka pabrik nggak jadi didirikan. Ketika pabrik tidak jadi didirikan, ada peluang anak kita lulus akuntansi bekerja di situ nggak jadi. Ada peluang anak kita lulus untuk hukum juga nggak jadi. Ada peluang anak kita untuk bekerja di bagian mesin juga nggak jadi. Kenapa? Karena investasi nggak jadi. Kenapa investasi tidak jadi? Karena tidak ada pastian hukum. Jadi ketidakpastian hukum ini menyebar ke kiri dan ke kanan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita punya kekuatan. Apakah kekuatan itu? Yaitu kekuatan untuk memilih. Nah, karena itu adalah senjata kita, maka jangan salah memilih pemimpin. Karena apa? Karena jikalau salah memilih pemimpin, nanti akan salah bentuk kurikulum sekolahnya. Kalau salah memilih pemimpin, nanti akan berbeda bentuk kesempatan untuk pemakmuran rumah-rumah ibadah. Jikalau salah memilih pemimpin, nanti akan salah juga dalam bagaimana pembelaan terhadap rakyat kecil, pembelaan terhadap orang yang tidak berdaya. Kalau salah memilih pemimpin, nanti akan ada pengaruhnya terhadap biaya sekolah, karena akan ada pengaruhnya terhadap jumlah APBN untuk subsidi pemerintah. Jikalau salah memilih pemimpin, nanti akan ada akibatnya terhadap siapa yang akan berinvestasi di Indonesia. Masya Allah, jadi akibatnya itu banyak. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah kekuatan yang ada pada diri kita, pilihlah pemimpin yang negarawan, bukan politisi. Apa bedanya antara negarawan dengan politisi? Kalau politisi itu hanya memikirkan 5 tahun, saya mau jadi apa, bagaimana dampaknya berikutnya terserah. Tetapi jika negarawan itu adalah yang memikirkan bagaimana Indonesia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Kalau politisi itu memikirkan untuk saya, untuk anak saya, menantu saya, keponakan saya, untuk uang kampanye saya biar balik. Tapi kalau negarawan itu saya keluar uang
demi bangsa ini. Saya mengorbankan anak saya, keluarga saya demi bangsa ini. Itulah contohnya para pejuang dahulu seperti Muhammad Nasir, yang Masya Allah sampai akhir jabatannya sebagai Perdana Menteri tidak punya mobil. Itulah para pejuang seperti Syafruddin Prawinegara, yang Masya Allah ketika dikasih hadiah mobil tidak diterima. Itulah negarawan. Seperti juga Agus Salim yang sangat luar biasa. Mereka itu adalah para negarawan kaliber internasional. Seperti Agus Salim menguasai 14 bahasa. Negarawan adalah yang berkorban untuk negaranya. Negarawan adalah yang memikirkan bagaimana ke depan. Negarawan adalah jikalau ada proyek jalan tol, rumahnya ketabrak, dia siap untuk pindah. Rumahnya ketabrak jalan tol, bukan jalan tol dibelok-belokin. Masya Allah. Itulah negarawan dengan politisi. Nah, yang harus kita pilih itu adalah negarawan yang memikirkan ke depan, memikirkan bukan hanya pembangunan tetapi pemerataan.